Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP LTI IGM Palembang, Miss Pipit Herlinayati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP LTI IGM Palembang, dan yang kami hormati Miss Resti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 Kota Palembang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Miss Resti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 Kota Palembang. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita beranjak ke acara berikutnya. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Miss Resti, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala SMP LTI IGM Palembang kepada yang terhormat Miss Pipit Herlinayati SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil, Dewan Guru beserta staf SMP LTI IGM Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Miss Resti selaku calon guru penggerak angkatan 10
yang akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan SMP LTI IGM Palembang. Salam dan salawat kita sampaikan pula kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Miss Resti yang kami banggakan, hari ini adalah pemaparan Miss ya tentang penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan SMP LTI IGM Palembang. Untuk Miss Resti ini kegiatannya sudah berjalan ke 2 bulan ya, sudah 2 bulan berjalan, masuk 3. Alhamdulillah selama kegiatan calon guru penggerak ini sepertinya tidak ada halangan, semuanya bisa berjalan lancar, dan harapannya nanti setelah dari pemaparan ini rekan-rekan guru bisa menerapkan pada kegiatan belajar mengajar baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas ya. Karena budaya positif ini adalah salah satu wacana yang digaungkan oleh Kemendikbud ya, yang mana nantinya akan diterapkan di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah kita di SMP LTI IGM Palembang. Budaya positif ini salah satu contohnya adalah penerapan kedisiplinan ya kepada siswa-siswa, tidak hanya siswa tetapi juga guru, dan juga bagaimana memberikan sanksi mungkin ya, sanksi yang baik, yang ada perubahan ya. Kalau dulu kan sanksi itu ada sentuhan fisik, nah itu tidak diperbolehkan lagi mungkin ya. Jadi budaya positif itu sangat baik, nantinya bisa Bapak Ibu terapkan pada siswa-siswa kita ya, khususnya siswa SMP LTI IGM Palembang. Harapannya semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses untuk Miss Resti dan seluruh calon guru penggerak angkatan 10, dan harapannya juga bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Oke, itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Miss Vivit yang telah menyampaikan kata sambutan. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung akan setelah ini acara yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu acara inti kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah yang langsung akan disampaikan oleh Miss Resti SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kota Palembang. Kepada Miss Resti kami persilakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu kepada Miss Resti. Silakan Miss Resti. Baik, terima kasih Miss Maulidia. Yang terhormat Kepala SMP LTI IGM Miss Vivit Herlinayanti SPD, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP LTI IGM, yang saya banggakan rekan sejawat ya, guru dan staf SMP LTI IGM yang insya Allah di sini semuanya guru-guru hebat ya. Baik, izinkan saya Bapak Ibu hari ini untuk menyampaikan ya pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, karena ini merupakan salah satu tugas ya dari aksi nyata modul 1.4 di pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Baik, di sini saya selama pendidikan di guru penggerak itu dengan fasilitator saya Bapak Mulyadi dan pengajar praktik saya Bapak M. Zaki Purnomo. Kita langsung masuk ke materinya. Adapun yang akan saya sampaikan hari ini ya Bapak Ibu, itu adalah tentang konsep inti dari budaya positif. Ada 8 konsep inti budaya positif yang akan disampaikan hari ini, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, tentang apa disiplin positif itu, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi.
Nah, ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah tidak terasa nanti ya ketika saya menyampaikan konsep dari budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, agar Bapak Ibu menjadi lebih fokus dan bersemangat ya menemani saya sampai akhir, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Di sini kita agak goyang-goyang dikit ya badannya ya, goyang badannya. Baik. Silakan ikuti. Atas semangatnya ya, luar biasa. Semoga dengan agak mengas juga ya. Jadi semoga dengan tadi kita sudah bergerak ya, itu membangkitkan semangat kita ya. Bapak Ibu guru hebat di sini harus senantiasa semangat demi anak didik kita ya. Oke, langsung saja saya masuk ke materi hari ini. Yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma yang baru. Apa itu paradigma yang baru? Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi disiplin atau budaya positif, maka kita harus menyamakan mindset berpikir kita dulu tentang pembelajaran yang baru. Pembelajaran yang baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kalau dulu kita itu kalau masuk kelas pasti menyamakan ya, semuanya anak-anak mendapatkan pembelajaran dengan metode ceramah, semuanya dapat dengan ceramah, ya kan? Kemudian penilaian yang kita lakukan, misalnya ulangan tertulis semua juga sama. Padahal itu tidak bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid kita. Kita tidak bisa menampilkan ya, kalau anak murid kita itu kebutuhan belajarnya atau gaya belajarnya itu berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa duduk mantap, dia bisa menjadi lebih paham. Tapi ada yang lain itu harus bergerak dulu kayak tadi ya, supaya dia bisa memahami suatu pelajaran. Nah, jadi sekarang kita harus mengubah mindset kita bahwa ketika kita masuk kelas, ya kita harus melakukan pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid kita. Sehingga peserta didik kita itu bisa belajar sesuai dengan apa yang dia butuhkan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dari psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah kita nanti tahun ini semuanya sudah pakai kurikulum Merdeka. Jadi pemerintah sudah memilih kurikulum yang kurikulum ini
salah satunya di situ untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kita semua sepakat bahwa anak-anak sekarang, ya, generasi apa ini, Z ya, Gen Z ini itu sangat-sangat apa ya, aktif dan lain sebagainya. Maka sudah sesuai dengan kodrat zamannya, mereka itu harus memiliki 6 profil ini, mulai dari beriman dan bertakwa, ya, berkebinekaan global, mandiri dan lain sebagainya. Insya Allah ketika mereka mempunyai 6 profil ini, mereka siap untuk menghadapi tantangan di zamannya. Lalu, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu artinya, ya, dari kata disiplinah artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan apa-apa. Misalnya, peserta didik melakukan disiplin itu bukan karena dia takut dengan hukuman, bukan karena dia mengharapkan sebuah penghargaan, tapi karena ada nilai yang dia yakini dan dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang mau kita tumbuhkan. Berat gak Bapak Ibu tugas kita sebagai guru ini? Bagaimana menumbuhkan anak-anak yang mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk melakukan disiplin itu. Ya, jadi bertambah lagi tugas kita. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang disiplin, yang perilakunya itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nanti dijelaskan ya apa itu motivasi intrinsik. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, artinya diakui ya oleh semua orang, disepakati bersama itu, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan seperti di profil belajar Pancasila ya, ada 6. Kemudian menurut IBO program ini ya, toleransi, rasa hormat, integritas dan lain-lain. Kemudian menurut life skill, apa nilai kebajikan itu? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Ini semua adalah nilai-nilai yang disepakati, adalah nilai kebajikan ya, yang kita harapkan bisa muncul dalam diri peserta didik kita. Lalu, nah di sini ya ada gambar ya Bapak Ibu, gambar apa? Gambar boneka atasnya nanti ya. Gambar boneka di mana anggaplah yang di depan itu adalah murid ya, yang di belakang yang memegang apa namanya? Kunci itu adalah guru ya. Gambar ini merepresentasikan bahwa ini sebuah miskonsepsi atau sebuah kesalahan konsep. Kita berpikir kita ini guru sebagai orang yang lebih dewasa dan merasa mungkin banyak pengalamannya dibanding siswa, kita berpikir kita bisa mengatur dan mengendalikan perilaku murid kita. Itu semua adalah sebuah miskonsepsi. Pertama, miskonsepsi guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya nggak bisa, ya. Yang bisa mengontrol itu siapa? Mereka sendiri, ya. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah itu bisa mampu menguatkan karakter. Nah, ini mungkin masih sering. Ya, saya juga demikian ya. Kita mengkritik siswa, misalnya siswa melakukan kesalahan, kamu tuh nggak boleh begitu, harusnya begini, dan membuat dia merasa bersalah. Saya kira itu bisa menguatkan karakter dia menjadi lebih baik, tapi ternyata kan tidak. Kemudian yang ketiga, miskonsepsinya adalah semua penghargaan atau penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga sering ya kita lakukan. Misalnya, ayo siapa anak-anak yang bisa jawab, terus kasih coklat misalnya ya, kasih coklat. Oh, semangat anak-anak mau jawab semua ya. Tapi ketika kita nggak bawa coklat, maka mereka nggak mau jawab.
Nah, itulah disebut dengan penghargaan. Itu tidak selamanya efektif. Contoh yang lain, kenapa reward atau penghargaan itu tidak boleh ya? Contohnya misalnya, saya guru seni nih misalnya ya. Maaf ya, saya pinjam dulu. Saya guru seni. Nah, ketika lagi di kelas, si Gusti sedang ya Gusti ya kalau mahasiswa Gusti jadi sedang melukis misalnya, dan Miss Septi juga melukis di belakang. Nah, karena posisi Sir Gusti ini yang lebih dekat dengan saya, maka saya ke mejanya Sir Gusti kan. Wah, lukisannya Gusti bagus sekali ya, 2 jempol nih, nah misalnya gitu. Nah, ternyata tapi saya nggak lihat lukisannya si Miss Septi. Nah, ternyata lukisannya Miss Septi jauh lebih bagus dari Gusti, jadi dia turun motivasinya. Aku nggak dipuji sama Miss, udah capek-capek lukis. Nah, terkadang begitu, penghargaan itu bisa merusak hubungan juga ya. Dan yang keempat adalah sebuah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini juga terjadi Bapak Ibu, jangankan kita di kelas, dengan anak kita sendiri ya di rumah ya. Kalau kita nggak bisa bujuk, kita paksa adanya, ayo belajar. Jadi ya, ini mau ulangan ini, dia capek ngomong ini ya, ngoceh terus. Jadi ayo belajar, curhat gitu. Nah, jadi memang banyak sekali ya pelajaran dari sini bahwa memang butuh proses Bapak Ibu untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak, tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Baik. Nah, setelah tadi miskonsepsi, lalu bagaimana kita mengubah paradigma berpikir kita ke pendekatan teori kontrol? Kalau dulu sebelum dapat materi ini kita berpikir bahwa kebutuhan kita semua itu sama, maka mulai dari sekarang yuk kita ubah bahwa kebutuhan manusia itu adalah berbeda. Mungkin kita datang ke kelas, datang ke sekolah itu dengan latar belakang yang berbeda Bapak Ibu ya. Dari latar belakang keluarganya, sukunya berbeda, ya hobinya berbeda, gaya belajarnya berbeda. Tentu kebutuhan mereka juga berbeda. Yang kedua, kita menganggap perspektif atau pandang pikir orang itu sama. Yang benar adalah perspektif orang itu berbeda. Kemudian perilaku buruk, kita menganggap semua perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Maka sekarang kita ubah pemikiran kita. Kalau anak melakukan perilaku yang buruk atau salah, kita gali kenapa tujuan dia melakukan perilaku tersebut. Yang keempat, kita berpikir orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Dan sebaliknya, kalau kita berpikir kita bisa mengontrol orang lain, yang betul adalah kita tidak bisa ya, mengontrol diri kita. Dan yang terakhir, pada saat gagal membujuk, kita boleh memaksa. Yang sebenarnya, kalau kita gagal, yang sebenarnya bukan membujuk dan memaksa ya, tapi kita mengadakan kolaborasi dan membuat kesepakatan bersama sehingga bisa menciptakan pilihan-pilihan baru bagi anak atau murid kita. Nah, dari tadi saya ngomongnya tentang kebutuhan manusia itu berbeda-beda ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa sebenarnya? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, pasti kita semua berperilaku itu ada tujuan tertentu, ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Ya. Dan kita pasti sebagai manusia sudah kodratnya kita pasti melakukan usaha terbaik agar memenuhi kebutuhan dasar kita masing-masing. Ya. Sir Gusti ini ngajar di IGM, kira-kira kebutuhannya kenapa? Mengembangkan atau mentransfer ilmunya ya, wah Masya Allah, itu tujuan kebutuhannya tuh berarti berbagi ya. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk itu ya. Semuanya punya kebutuhan dasar ya, gak apa-apa, mungkin beda-beda kan tujuannya, ada yang karena mau dapat salary dan lain sebagainya, pasti gitu kan, itu kebutuhan dasar juga
Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah manusiawi ya. Ini 5 kebutuhan dasar kita. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, apapun dilakukan oleh kita untuk bertahan hidup ya, supaya dapat makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kita butuh ya Bapak Ibu, kalau kita hadir misalnya ya di sebuah komunitas dan lain sebagainya, kita pengen kan merasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar. Yang ketiga, kebutuhan dasar kita adalah penguasaan. Nah, pasti semuanya ada, walaupun mungkin kadarnya berbeda-beda ya. Penguasaan, yaitu tentang bagaimana harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya, dan yang terakhir, kesenangan. Nah, kesenangan ini anak-anak kita ya, yang SMP ini kebutuhannya masih sangat tinggi ya, tentang kesenangan memang, apalagi anak SMP. Bagaimana bermain, hobi, tertawa, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, ketika anak didik kita mungkin melakukan kesalahan ya, atau berperilaku, nah saat kita menggali kenapa dia melakukan itu, maka kita pun mencoba mengidentifikasi jangan-jangan ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi, entah itu di rumah maupun di sekolah. Lalu ketika kita manusia itu berperilaku ya, pastilah ada motivasi yang mendasarinya. Motivasi perilaku manusia itu ada 2 macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. X artinya luar, in artinya dalam. Apa yang dari luar? Dari luar itu ada 2 ya. Jadi manusia itu berperilaku karena faktor dari luar itu biasanya pertama karena dia tidak mau ada hukuman dan ketidaknyamanan. Contohnya misalnya misalnya siswa si A, aku mau potong kuku dulu pagi-pagi, takut nanti pagi kena tegur sama Miss Resti atau masuk poin misalnya ya gitu. Nah itu anak-anak. Atau yang kedua, biar dapat imbalan atau penghargaan. Aku mau potong kuku, mau pakai seragam lengkap supaya nanti dipuji sama Miss. Nah, itu adalah motivasi. Dan yang selanjutnya motivasi intrinsik. Apa itu? Yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang, di mana mereka ingin menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang sangat diharapkan ya, muncul dari dalam diri kita dan diri peserta didik. Kenapa motivasi intrinsik lebih kita ingin wujudkan ya untuk anak didik kita? Karena motivasi ekstrinsik ini Bapak Ibu sifatnya hanya sementara untuk anak didik kita. Ya, ketika mereka tidak bertemu kita lagi, nah bagaimana? Apakah masih ada motivasi itu? Tapi ketika mereka timbul dari diri mereka sendiri dan karena mereka meyakini nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikannya, maka insya Allah akan bertahan lama sampai kapanpun. Oke? Nah, Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Oke, coba lihat kanan kirinya dulu deh. Lihat teman kanan kirinya. Nah, cari pasangan dulu ya. Cari pasangan dulu temannya. Nah, biar lagi konsentrasinya lagi. Ya, sudah dapat pasangannya? Ya. Sudah berpasangan. Nah, Bapak Ibu, silakan berhadapan. Ya, duduk aja nggak apa-apa, duduk. Ya. Nah, tangannya kayak orang mau bersalaman tapi nggak bersentuhan. Nah, agak jauh. Ya, namanya garis ganjil.
kita games dulu. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu tentukan dulu siapa yang mau jadi ganjil, siapa yang genap. Coba saya tanya, yang ganjil angkat tangannya, mana ganjil? Oke, silakan diturunkan. Sudah ingat ya? Jadi ketika saya menyebutkan angka ganjil, angka ganjil berapa? 1, 3, 5, 7, ya. Kalau yang puluhan, angka ganjilnya berapa misalnya? 11, 13, ya, betul. Oke, kalau yang saya sebutkan angka ganjil, maka tugas si ganjil adalah menangkap tangan si genap. Ya. Oke, ya, menangkap tangan si genap. Sebaliknya, kalau saya menyebutkan angka genap, maka si genap menangkap tangannya si ganjil. Tugas yang ditangkap, ya, tugas yang ditangkap itu menghindar sebisa mungkin, jangan sampai terjatuh. Jelas ya Bapak Ibu? Tempat, tempat, apa tangkap? Ditempat aja, oke. Oke, ditempat aja. Ditempat ya, siap? Kita mulai. Kalau yang disebutkan ganjil nangkep genap. Oke, saya sebutkan dari angka satuan dulu ya. 5. Ayo, siapa yang tertangkap? Ada? Oh yang depan, siapa yang tertangkap? Oke, sekali lagi. 9. Kita coba angka puluhan. Angka puluhan. 26. Tangkap ya, alhamdulillah ya. Ternyata gurunya juga senang ya kalau ada games ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi ketika misalnya anak kita melakukan perilaku yang kita anggap salah, biasanya kalau di sekolah itu ada hukuman atau konsekuensi. Nah, peraturan sekolah yang kita buat juga biasanya ada hukuman ya, atau konsekuensi nyebutnya itu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya melanggar ini maka ada konsekuensinya ya. Nah, apa bedanya? Yang pertama hukuman ya. Hukuman itu apa? Hukuman itu biasanya hal yang tidak terencana, jadi tiba-tiba ya. Contohnya apa? Contohnya kalau siswa, saya habis jam istirahat ya, kemudian pelajaran saya nih, si anak telat 10 menit masuk ke dalam kelas, maka saya marah ya, udah 10 menit kok kamu baru masuk kelas, gitu ya. Sana lari keliling lapangan 10 kali misalnya, itu adalah contoh hukuman. Kemudian yang kedua, hukuman itu murid tidak dilibatkan dalam prosesnya ya. Tidak pernah kan kalau kita sifatnya satu arah dari kita menghukum siswa. Kemudian yang ketiga, ya bersifat satu arah dan biasanya dia berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau nggak nyulangi lapangan, kita biasanya mengucapkan kata-kata kemarahan kita ya kepada si murid. Nah ini zaman-zaman kita sekolah dulu ya Bapak Ibu. Zaman dulu mungkin yang angkatan saya, nah terus kan kita dapat hukuman. Bahkan kita yang nggak salah jadi kena hukum juga sama guru karena teman kita yang berbuat salah, nah begitu ya.
Kemudian yang kedua, yang lebih baik dari hukuman itu adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bedanya dengan hukuman, dia hal yang lebih terencana ya. Kemudian disepakati sesuai aturan. Contohnya apa? Contohnya, oh kamu mencoret-coret meja misalnya ya, si B mencoret-coret meja, maka konsekuensinya kamu hapus, bersihkan meja itu sampai bersih sebersih-bersihnya. Pajak mana caranya itu kan? Jadi itu disepakati sesuai aturan. Tapi dengan begitu murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian di konsekuensi ini guru juga bersikap selalu memantau murid. Ya. Jadi misal kita guru itu selalu kamu melanggar, jadi konsekuensinya ini, kamu melanggar pasal sekian, konsekuensinya ini. Nah itu adalah konsekuensi. Nah, apa yang lebih baik yang menjadi pilihan kita sebagai pendidik itu adalah melakukan yang namanya restitusi. Bukan restitusi. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi ada proses di situ. Bagaimana kita menciptakan suatu kondisi bagi siswa kita untuk mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan proses kolaboratif yang bisa menuntun murid kita untuk mencari solusinya sendiri. Ya, jadi kita mengajak siswa diskusi, kemudian kita tanyakan pada mereka apa solusi yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di sini saya ada pertanyaan. Kayaknya ada 10 pertanyaan. Tapi kita satu-satu aja ya baginya ya. Atau mau angkat tangan satu-satu aja. Mulai dari Sir Hendy kali. Pernyataan yang pertama menurut Sir Hendy itu hukuman atau konsekuensi, Sir? Hukuman. Oke, terima kasih. Nanti kita lihat jawabannya ya. Sir Gusti, pernyataan kedua? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu konsekuensi. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, Miss. Membersihkan coretan, konsekuensi. Oke, yang keempat, Miss Iko. Hukuman ya. Oke, nanti kita lihat yang Miss Iko. Miss Dian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi, oke. Lagu bahasa Inggris ya. Nah, oke. Kita lihat apa jawabannya. Oke, jadi yang pertama kita meminta anak mencatat 100 kali dalam buku, tidak terlambat lagi, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, itu juga hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya itu adalah konsekuensi. Murid diminta push up, itu hukuman. Karena tidak pakai masker disuruh push up. Kemudian yang kelima, mengganti kertas tugas teman yang dicoret, itu konsekuensi. Lalu kalau misalnya murid diminta push up, misalnya ya, push up saat terlambat jam olahraga, itu apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Atau disuruh olahraga? Untuk hukuman ya, disitu ya. Oke, hukuman atau bukan? Kalau pelajaran olahraga, ya ini terlambat misalnya disuruh push up 10 kali. Kalau nggak disepakati, jawab hukuman. Kalau sudah tertuang di aturan, itu konsekuensi. Oh, terima kasih di situ. Tepuk tangan untuk Misiko. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi yang belum kebagian ya. Nah, kan nanti. Ya, Aziz? Hukuman. Oh, satu hukuman. Yang kedua, disulat. Ya, hukuman. Yang ketiga, Miss Ocha. Hukuman. Yang keempat, Miss Santi. Konsekuensi. Yang kelima, Miss Makul. Konsekuensi. Oke. Itu dulu PPT
PPKN ya. Ngomongnya gitu. Konsekuensi. Oke, coba kita lihat. Yeay, alhamdulillah, berarti sudah ini materinya sudah benar-benar ya sudah dipahami dengan baik. Baik, sekarang kita ke posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 macam ya posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, guru itu ada yang bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, ada yang berperan seperti teman. Yang ketiga, ada juga yang sering membuat siswa merasa bersalah. Yang keempat, bersikap seperti pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Jadi apa itu bedanya? Nanti kita saya ada video ya Bapak Ibu. Jadi yang terbaik di sini nanti silakan Bapak Ibu simpulkan ya posisi mana yang lebih baik. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu yang A tadi ya, kasusnya. Ini yang B. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Si Anton Bandel ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi ada 5 ya, 5 kasus di mana peran gurunya di situ berbeda-beda. Ada yang bisa membantu menjelaskan Bapak Ibu. Kalau yang A tadi, kasus yang A kira-kira dia itu
sebagai posisi yang mana ya? Oh baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan Sir Aziz mau ke depan. Ya, silakan Sir Aziz. Oke, terima kasih Mr. Asti. Posisi A itu guru sebagai penghukum, karena dia langsung memberikan secara spontan, tidak ungkui, ya, tidak ungkui dan dia secara spontan. Kemudian anak tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Ya. Tepuk tangan dong untuk saya. Dulu lagi. Terima kasih Sir Aziz, ya betul sekali ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi dari ekspresi mukanya aja udah kelihatan ya, ibu ini langsung marah ya. Jadi itu penghukum. Catat katanya ya, apa tadi yang disuruh dicatat karena tidak mengerjakan tugas. Insya Allah kalau di SMP LTI IGM nggak ada lagi guru-guru yang seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang B tadi, mana yang B? Ini siapa? Nah, yang Bapak ini masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Oh tadi ya Bapak ini bilang kamu nggak kasihan sama orang tua kamu. Nah gitu. Itu pembuat? Oh ya, pembuat rasa bersalah. Ya. Jangan-jangan kita sering ya biasanya pendekatan ibu-ibu biasanya ini ya. Pendekatan yang dilakukan ibu-ibu. Ya. Kalau nggak kemudian ke anaknya di rumah misalnya ya, nggak kasihan sama misalnya nggak mau belajar gitu ya. Nah itu membuat rasa bersalah. Kita membuat anak kita ya rasa bersalah, tapi itu kan sifatnya hanya sementara. Nggak berasa ya Miss dia. Kemudian yang C, nah ini tadi tos dulu yuk katanya, nah, gitu kata kuncinya ya. Kenapa tos dulu yuk? Nah itu adalah sebagai teman. Nah, anaknya tadi bilang apa di akhir? Iya berarti kalau misalnya nanti nggak kerjain tugas, apa dong? Nah, gitu ya tadi ya. Nah itu sebagai teman. Kemudian, nah ini yang Sir Juli tadi ya, yang dia sama Sir Juli, yang nggak pakai seragam. Nah ini adalah sebagai pemantau, ya Bapak Ibu sebagai pemantau, di mana dia mengingatkan, Bapak catat sudah lebih 3 kali kamu ini melanggar, gitu katanya ya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Oh, benar-benar memantau ya. Gitu. Dan yang terakhir yang kita harapkan itu adalah sebagai manajer. Baik, saya terus. Tadi ya, contoh-contohnya kalau penghukum biasanya kita langsung kasih hukuman ya, melanggar push up 10 kali misalnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pembuat rasa bersalah. Kalau siswa ini contoh kasusnya adalah siswa tidak pakai seragam lengkap gitu. Buat rasa bersalah berapa kali misalnya Miss harus memberitahumu, ibu kecewa benar sama kamu, kata-kata seperti itu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian contohnya teman, ya kata-katanya biasanya ayo dong bantu ibu, ikutilah aturan sekolah, biasanya lebih rendah nada bicaranya ya. Ya udah nggak apa-apa kali ini, tapi lain kali jangan lagi ya. Itu adalah posisi teman. Dan yang terakhir posisi bukan terakhir ya, keempat memantau. Kamu tahu kan apa konsekuensinya kalau melanggar? Kalian juga beli atribut sekolahnya yang nggak dipakai misalnya, gitu ya. Yaitu pemantau. Jadi posisi yang kita harapkan setelah kita tahu tentang disiplin positif dan budaya positif ini, Bapak Ibu, adalah kita guru adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di mana kita menciptakan pilihan-pilihan bagi murid agar mereka menemukan solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Kita tanya dulu, apa kamu tahu kesalahanmu? Saya sudah menjelaskan. Oh iya Bu, saya nggak pakai atribut lengkap, misalnya ya. Pasti kamu ada alasan kenapa nggak pakai atribut lengkap hari ini. Contohnya gitu ya. Misalnya, iya Bu, saya kesiangan, jadi lupa. Misalnya ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, itu contoh sebagai manajer. Jadi kita lebih ke diskusi ya Bapak Ibu kepada murid kita.
ini Bapak Ibu kita jawab sama-sama aja ya. Posisi kontrol, apakah aku? Kalimat ini. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ini kamu tahu kan kalau kamu melanggar peraturan sekolah? Pemantau. Good. Lanjut. Menurutmu bagaimana cara yang lebih baik yang kamu lakukan? Manager. Selanjutnya, ayolah kamu bantu ibu, jangan terlambat lagi ya. Oke, nah Bapak Ibu, di sini kita sama-sama ya. Saya minta waktunya kita sama-sama refleksi. Selama ini kita sering menjadi guru dengan posisi kontrol apa? Ya, agar kita bisa saling belajar, Bapak Ibu ya, berbagi. Boleh Bapak Ibu, siapa yang mau bercerita mungkin selama ini, oh ternyata aku tuh selama ini di sekolah seringnya posisi kontrol ini yang saya gunakan. Adakah Bapak Ibu yang mau berbagi? Silakan. Oh ya, Miss Iko. Ya, silakan Miss Iko. Terima kasih Miss Resti. Mungkin Bapak Ibu semua tadi ada yang mau maju ya Miss ya. Nanti saya nanti. Artinya banyak yang itu Miss Nina, Miss Yudila nanti ada di sini ya. Oh iya, Miss Dia juga nanti. Dan Mister Gusti mau maju bapak-bapaknya nanti. Ya, kalau dari penyampaian Miss Resti tadi tentang 5 posisi kontrol seorang guru, jujur nih saya dari wajah tidak mungkin ya Bapak Ibu penghukum, mungkin nggak? Karena di situ tadi di di visualisasi tadi, video tadi, penghukum itu antagonis ya, alisnya naik ya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam intonasinya, vokalnya bulat, intonasi tinggi ya. Nah kalau saya biasanya pemantau Miss Resti, jadi pemantau dan kadang-kadang juga teman ya Miss. Saya cenderung bertanya saja pada siswa mengapa melakukan kesalahan seperti itu. Mereka menjawab kan, terus apa peraturan yang dilanggar ya Miss, seperti itu. Nah belum sampai ke tahap manajer Miss Resti ya. Mungkin setelah penyampaian dari Miss Resti ini, saya dan yang pastinya Bapak Ibu semua di sini akan berusaha sekuat tenaga ya Miss ya. Bahasanya sekuat tenaga untuk menjadi posisi ideal ya sebagai seorang pendidik, yaitu menjadi seorang manajer, supaya siswa tadi mungkin lebih nyaman dan berkembang ya minat dan bakatnya di dalam pembelajaran di sekolah. Seperti itu Miss Resti. Baik, tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Terima kasih Miss Iko ya yang sudah berbagi tentang refleksinya ya. Jadi memang saya pun begitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah mendapat materi itu benar-benar rasanya tertampar ya. Nah, saya juga seringnya sebagai penghukum, pemantau ya, kadang-kadang teman gitu ya. Nah, kadang juga membuat rasa bersalah ya, biar anak-anak tadi sedih kayak gitu ya, dari insaf, maksudnya begitu. Tapi ternyata dari insaf kamu nggak kasihan sama bapak ibumu, nah kayak itu kan sering ya ke anak-anak. Nah tapi ternyata ada pilihan yang lebih baik ya hari ini. Mari kita berjanji dalam diri kita masing-masing sebisa mungkin kita menjadi manajer untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya kita sudah hampir mendekati akhir ya. Jadi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi kenapa sekarang kok menyebutnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jadi saya ceritakan ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu nilai-nilai yang kita yakini bersama murid kita sepakati bersama, muncul dari ide mereka dan mereka menyepakati untuk melakukan itu. Ya, sedangkan peraturan kelas biasanya sifatnya
memaksa. Ya, biasanya kita dari wali kelas, misalnya kalau di kelas itu ya, wali kelas sudah buat peraturan dulu ya. Nah ya ini peraturan kelas kita, itu begitu ya. Tapi sekarang kan alhamdulillah kita udah mulai ya membuat keyakinan kelas di kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa? Biasanya dia berupa pernyataan yang universal dan bentuknya dibuat dalam pernyataan yang positif. Biasanya dia sedikit, nggak panjang-panjang banget ya, dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Dan yang kelima, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan tersebut. Nah, ini ada pun bentuk keyakinan kelas. Kemarin pembuatan keyakinan yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu di kelas 7A ya, di mana anak-anak di situ saya stimulus dulu, apa sih nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka hadirkan di kelas mereka. Jadi banyak, itu sudah saya kelompokkan, ternyata mengerucut menjadi 5 ya nilai keyakinan, yaitu dimana mereka ingin menjadi anak-anak yang jujur begitu. Kemudian mereka ingin disiplin ya. Mereka juga ingin saling menghargai dan menghormati. Mereka juga ingin bertanggung jawab. Itu nilai-nilai kebajikan yang mereka tuliskan sendiri. Kemudian dari nilai kebajikan itu mereka juga susun menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi banyak tadi bentuknya ya. Jujur itu apa? Jujur katanya ketika ulangan, jujur ketika berbicara dengan teman dan guru, banyak sekali. Ya. Tadi disusunlah menjadi keyakinan kelas di mana kita bersikap baik dan jujur, saling menghormati, saling mendengarkan. Kita juga mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih, belajar dan bermain dengan aman, dan gigih melakukan yang terbaik. Itu ya, proses pembentukan keyakinan. Oke, jelas ya. Terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi ya, selain hukuman konsekuensi, maka segitiga restitusi. Diharapkan setelah ini Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Jadi ketika kita masuk kelas, kita tidak bisa ya menghindari, pastilah ada anak-anak ini yang membuat something problem dan lain sebagainya, maka kita boleh menerapkan kepada siswa kita yaitu segitiga restitusi ini. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya adalah agar mereka menjadi lebih disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Jadi ada 3 fasenya, di mana yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana bentuknya? Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi biasanya kita meyakinkan anak bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kata-katanya gitu, berbuat salah itu wajar nak, atau misalnya tidak ada manusia yang sempurna, kamu berhak melakukan itu. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu bentuk menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini maksudnya memahami kebutuhan dasar apa anak melakukan tindakan tersebut. Ya, misalnya kita menggali, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga, terakhir menanyakan keyakinan, di mana murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Contohnya gimana? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini contoh kasus ya yang sudah saya terapkan terkait segitiga restitusi, di mana contoh kasusnya di sini Seruni ya di sini ya, atau A. Seruni tidak terima kalau salah satu temannya sering meninggalkan tugas piket kelas. Dia pun marah ya dan tidak bisa mengontrol emosinya. Maka ini saya panggil si anak ya, karena tidak biasanya dia marah-marah gitu ya.
tahap yang pertama. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Seruni. Silakan duduk, Mbak. Miss, katanya tadi manggil Seruni. Ada apa? Iya, Mbak. Tadi Miss dengar dari ketua kelas, katanya Seruni habis berantem ya sama Boleh. Kalau Miss boleh tahu, kenapa nak? Miss, sebelumnya sebel sama Sebelnya kenapa? Bolehnya gak mungkin, Miss, padahal dia cuma di bagian bawah sampah. Jadi kami kelelahan juga bertiga. Oh begitu ceritanya. Wajar sekali kalau Seruni kesal. Miss juga kalau di posisi Seruni akan melakukan hal yang sama. Itu tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu tadi apa yang Seruni lakukan terhadap Boleh? Sebenarnya tadi marah-marah sama Boleh, Miss. Tanpa sengaja sih dia memaki Boleh dan memaki sampai. Oh begitu. Miss tahu Seruni berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Iya, Miss. Ini gak mungkin diam aja sama kelakuan Boleh. Udah capek-capek bekerja, tapi dia gak boleh ada kerja sama. Menurut Miss, itu hal yang sangat wajar karena Seruni merasa ada ketidakadilan dan si Golib sudah melanggar keyakinan kelas kita kan? Miss sangat menghargai kalau Seruni tidak berbuat hal yang lebih buruk, misalnya sampai memukul Golib. Lanjut, tahap yang ketiga, terakhir menanyakan keyakinan. Sekarang coba kita pikirkan tindakan Seruni yang marah-marah dan membanting sapu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai. Menurut Seruni, keyakinan kelas mana yang sudah Seruni langgar? Saling menghormati antar teman. Ya betul Mbak. Menurut Ya, Bapak Ibu. Langsung dikampan. Seruni menghormati antar teman itu penting nggak sih? Ya, sangat penting. Lalu kalau menurut Seruni itu penting, maka apa yang baiknya Seruni lakukan kalau Seruni sedang marah? Kalau Seruni sedang marah, Seruni akan lebih bersabar. Bagus sekali. Seruni bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia. Lalu apa yang akan Seruni lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kami tidak memudah terpancing emosi dan akan melaporkan hal ini kepada Miss Lesti sebagai wali kelas supaya menasihati teman yang tidak menjalankan tugasnya. Tepat sekali. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contoh dari segitiga restitusi yang sudah diterapkan kepada salah satu siswa tentang permasalahan piket kemarin itu ya, tentang piket kelas. Nah, baik Bapak Ibu, ini terakhir itu ada testimoni sebenarnya ya, testimoni dari siswanya setelah penerapan segitiga restitusi tersebut. Assalamualaikum, saya Seruni dari kelas 7A. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Miss Lesti untuk dapat mengendalikan diri dari emosi dan tetap bersabar karena perilaku teman sekelas saya. Terima kasih Miss Lesti. Oke, jadi Bapak Ibu itulah ya tentang penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Ini terakhir tadi tentang segitiga restitusi dari konsep budaya positif atau disiplin positif. Jadi sebagai penutup dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya kita ya sebagai pendidik itu punya standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru bisa merefleksi dirinya dalam posisi kontrol apa saat ini. Bagaimana perjalanan diri kita menjadi among, menjadi manajer yang bisa menuntun murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, dan bahagia. Ini ada di standar nasional pendidikan. Nah, jadi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga ini adalah ya berkumpulnya Bapak Ibu semua di sini hari ini adalah langkah awal perubahan positif di kelas dan di sekolah kita. Dengan adanya guru yang bergerak dengan langkah-langkah kecilnya, maka niscaya budaya positif itu akan terwujud ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu yang hebat ya semuanya.
Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Miss Resti. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk apa yang sudah Miss Resti sampaikan. Benar ya Bapak Ibu, semoga apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita tadi Miss Resti dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Baiklah, itu saja pemaparan dari Miss Resti terkait penyebaran budaya positif. Atas kehadirannya Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita tutup pertemuan kita ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas ya tentang keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Baik, sebelumnya Miss jelaskan dulu. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan biasanya gimana? Kalian merasa terpaksa atau tidak dengan peraturan? Iya, betul. Karena peraturan itu sudah ada duluan ya, dan kalian harus menaati peraturan tersebut. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita pilih dan kita sepakati untuk kita jalankan bersama. Oke, sekarang coba Miss akan memberikan sticky note ya, tolong ditulis nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kalian harapkan ada di dalam kelas ini. Contohnya kejujuran, contohnya disiplin. Contoh yang lain apa? Nilai-nilai kebaikan itu kan tanggung jawab. Terus apa lagi? Sopan santun. Apalagi lain-lain terserah, bebas ya. membantu, ya, disiplin, sopan, tanggung jawab, saling menghormati dan jujur. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sepakat nilai-nilai itu harus ada di dalam kelas kita, ya. Nah, sekarang dari nilai-nilai kebajikan yang kalian sudah tuliskan tadi, ada tanggung jawab, menghormati, dan lain-lain, tuliskanlah menjadi satu keyakinan kelas. Misal, contohnya, disiplin di sini ya, tulis dalam satu kalimat. Selalu disiplin dalam mengerjakan. Kalian pilih tadi, buatlah satu keyakinan kelas yang mau kalian wujudkan. Silakan, boleh ditulis.
terhadap teman dan juga guru. Apakah setuju kita meyakini? Ya, setuju. Yang kedua, mengerjakan tugas, bertanggung jawab itu adalah sama. Jadi harus bertanggung jawab saat melakukan kesalahan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat? Ketiga, sopan, selalu sopan. Nah, ada duta 7S kita di sini, sepakat nggak? Harus sopan? Sepakat. Bagaimana bentuk sopan itu? Bagaimana bentuknya? Saling menghargai. Nah, pertama, bagus sekali tulisannya ya. Saling menghargai setiap perbedaan yang ada di kelas. Sepakat nggak? Nah, semua kan berbeda di sini ya, tidak ada yang sama. Kemudian saling menunjukkan rasa mencintai dan mengasihi teman-teman yang sedang kesusahan. Sepakat? Nah, saling menghormati juga, saling membantu. Oke, betul ya. Dan yang terakhir yang paling banyak di sini adalah disiplin. Nah, disiplin pakai seragam, disiplin mengerjakan tugas piket, disiplin piket juga, piket semua. Ya. Bagaimana? Setuju nggak? Apa banyak nggak di piket di sini ya? Banyak kata piket ya. Berarti sudah menuliskan ini harus kita sudah meyakini ini, kita sepakati dan harus kita lakukan ya. Jalankan bersama. Oke? Nah, baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, nanti ini kita akan tuliskan, Miss bantu tuliskan menjadi keyakinan kelas dan akan kita